Selamat datang di Kabupaten Gresik. Wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Timur ini dianugerahi berbagai potensi alam. Mulai dari laut, tambak, sawah, kebun, hutan, dan potensi alam lainnya yang dapat mendorong perekonomian masyarakat. Berhasil memberikan kontribusi sekitar 7% terhadap perekonomian, sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi sebagian masyarakat. Tidak heran, lebih dari 100.000 masyarakat Gresik masih menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Gresik merupakan satu-satunya kabupaten, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, yang menjadi muara terluas dari sungai legendaris Bengawan Solo. Terbentang hampir seluas 1.000 hektar, muara sungai menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak dulu kala. Ini menjadi sumber air bagi 28.000 hektar tambak yang mana terluas di Jawa Timur. 40% tambak di Jawa Timur bisa Anda temukan di sini. Dan Tuhan menganugerahkannya limpahan ikan bandeng yang menghidupi banyak masyarakat hingga sekarang. Mayoritas budidaya bandeng adalah usaha keluarga yang diwariskan turun-temurun. Dialah Saifullah Mahdi, salah satu yang meneruskan usaha warisan keluarga. Seperti puluhan pembudidaya lain di Desa Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, keluarga besar Saifullah Mahdi juga memiliki tambak yang sebagian disewakan dan sebagian lagi dikelola sendiri. Keterampilannya didapat dari sang ayah yang juga pemilik tambak dan menimba ilmu bertambak dari kakek Saifullah Mahdi. Sebagai gambaran, rata-rata tambak di Desa Pangkah Wetan itu sekitar 4 hektar per orang. Kalau 4 hektar itu estimasinya kira-kira sekitar 5 rean. Per reannya itu 5.000, sehingga totalnya itu sekitar 25.000 ekor. Kita panen rata-rata biasanya setiap 4-5 bulan. Dengan estimasi 1 kilo berisi 3-4 ekor. Sehingga per tambak itu bisa menghasilkan kurang lebih 7-6 ton per panen. Sehingga kalau kita katakan punya tambak sekitar 50 hektar, itu per siklus per panen itu bisa sekitar 30 ton. Itu yang selama ini kita geluti. Itu baru total produksi 1 juragan bandeng. Total produksi bandeng di Kabupaten Gresik sebesar 87.000 ton per tahun. Dengan nilai produksi sebesar 1,4 triliun. Angka yang fantastis untuk sebuah ikan. Tapi bagi Saifullah Mahdi dan masyarakat Gresik, bandeng bernilai lebih dari itu. Bandeng bing Gresik ka iso dipisano. Riyaya biasa wong Jawa mangane opor ayam. Nek wong Gresik mangane bandeng, wis gak iso ditawar maneh. Tidak hanya itu, tradisi bandeng lainnya adalah kontes bandeng kawak yang dilaksanakan menjelang Idul Fitri. Kontes ini akan mengadu siapa pemilik bandeng terbesar se-Gresik. Tahun ini, bandeng kepunyaan Saifullah Mahdi dengan berat 18,04 kg dengan panjang 92 cm menyabet podium tertinggi di kontes tersebut. Terkait dengan kontes bandeng, tentu kita tidak pernah menghitung berapa biaya bandeng yang kita budidaya, karena menurut pribadi saya biayanya
itu akan jauh lebih mahal daripada prestis yang kita dapatkan. Harapan kita dengan ikut serta dalam kontes bandeng itu diharapkan bisa memotivasi teman-teman pembudidaya yang lain untuk bergairah dan menunjukkan jati diri desa kita bahwa di Pangkawetan itu ada kehidupan, dalam arti kehidupan berbudidaya bandeng yang selama ini kita geluti. Pangkawetan itu secara geografis alamnya itu mayoritas adalah area pertambakan karena kita ada di pesisir utara Pulau Jawa. Kita dengan potensi budidaya yang banyak itu tentu kita merasa bersyukur. Kita dan teman-teman petani yang lain meyakini bahwa kita merasa ikut serta dalam penyediaan pangan untuk masyarakat. Bayangkan jika para petani atau petambak itu semakin sedikit, maka ketersediaan pangan kita juga akan sedikit. Saifullah Mahdi sangat menyadari betapa pentingnya pertanian bagi kehidupan umat manusia. Selain berprofesi sebagai petani tambak, Saifullah Mahdi juga merupakan Kepala Desa Pangkawetan, Kecamatan Ujung Pangkah. Dengan pola pikir yang terbuka, Saifullah Mahdi juga berupaya untuk memberikan nilai tambah untuk bandeng, agar bandeng tidak hanya dijual mentah. Sekarang desa lagi membangun image baru di masyarakat terkait dengan pengolahan hasil budidaya pasca panen. Kalau dulu kita hanya menjual aja hasil budidaya itu, tapi sekarang untuk meningkatkan value added, nilai lebih dari hasil budidaya itu, kita bersama warga membentuk Poklasar, kelompok pengelola dan pemasar yang mengelola hasil budidaya itu menjadi olahan bandeng. Ada yang seperti otak-otak, bandeng asap, bahkan ada yang bikin stik kulit bandeng dan sebagainya. Sebagai kepala desa, Saifullah Mahdi hadir untuk menjembatani kebutuhan petani tambak dengan pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait pertanian, khususnya perikanan budidaya, tidak terlepas dari data akurat yang bersumber dari petani itu sendiri. Untuk itu, baginya data pertanian wajib hukumnya agar menghasilkan kebijakan dan perencanaan yang baik. Saifullah Mahdi, satu di antara jutaan petani di Indonesia yang akan didata pada Sensus Pertanian 2023. Sensus pertanian ini bertujuan untuk memotret pertanian Indonesia dari berbagai sektor. Pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan usaha jasa pertanian lainnya. Saya percaya bahwa segala kebijakan yang baik itu datang dari data yang benar. Data yang kami sampaikan insya Allah menjadi kompas yang bisa menunjukkan kemana arah kebijakan pemerintah. Saya mengajak kepada seluruh warga untuk bisa mensukseskan sensus pertanian pada tahun 2023 besok itu dengan memberikan jawaban yang jujur dan benar. Karena pembangunan pertanian Indonesia akan semakin baik dan masa depan petani juga akan semakin baik. Ayo sukseskan sensus pertanian 2023.